Hari ini IHSG-nya naik 0,91%. Kita lihat chart IHSG dulu teman-teman sebelum aku bahas sentimen global dan yang lain. Saham-saham. Mungkin teman-teman semuanya udah pada gemes menanti kapan sih IHSG naik? Ada yang nyicil blue chip. SMRA kok jualan ya? Oh, ntar tak kasih lihat kenapa ya. Breeze Master Gendeng Official. Salam from London. Antonius Leo, halo. Call naik, let's go. Oke. Nih, teman-teman perhatikan, ini IHSG. Ya, ini IHSG teman-teman. Ini hari ini mantul dari level support kuatnya sakti ya. Level 6480 tuh sakti banget yang aku kasih garis biru panjang nih. Dapatnya dari mana? Nih, dapatnya tuh dari last high pada tanggal 21 Januari. Nah, kenapa dia sakti banget nih? Ini last high di sini nih dulu banyak nyangkuters, terus nyangkutersnya udah di sini ibaratnya udah nggak nyangkut posisinya mereka. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, apa kabar? Koneksi saya lancar nggak? Seperti biasa, gimana kabarmu dan gimana kabar portfoliomu teman-teman? Semoga koneksi aku lancar ya. Kasih tahu dong feedbacknya, lancar nggak koneksinya? Hai semuanya, selamat malam. Gimana kabarnya portfoliomu? Hari ini ada trading apa aja, beli jual saham apa aja, atau ada beli saham buat investasi apa? Ada HSR Associates yang setia nonton, thank you. Herman Selibel, Rimanita Fortinasari, L. Stevenson Lidarta, P. Cindy, Eric Su, Eksu, Eni Chandra, dan semuanya. Anyway, sambil nunggu kabar kalian gimana, nunggu kalian jawabin di komen. Baju aku baru lagi. Oke. Oke, koneksi lancar ya teman-teman ya. Aku mau update market hari ini gimana aja sih. Hari ini tadi Mtrade ada profit taking saham yellow buat trading aja teman-teman, dan juga ada profit taking saham SMRA buat swing trading aja gitu. Terus ada stop loss untuk saham MNCN ya. Jadi untungnya mungkin nggak gitu tebel, tapi stop lossnya juga tadi juga nggak gitu banyak juga ya, jadi masih satu digit semuanya gitu. Terus hari ini IHSG-nya naik 0,91%. Kita lihat chart IHSG dulu teman-teman sebelum aku bahas sentimen global dan yang lain. Saham-saham. Mungkin teman-teman semuanya udah pada gemes menanti kapan sih IHSG naik. Ada yang nyicil blue chip. SMRA kok jualan ya? Oh, ntar tak kasih lihat kenapa ya. Breeze Master Gendeng Official. Salam from London. Antonius Leo, halo. Call naik, let's go. Oke. Nih, teman-teman perhatikan, ini IHSG. Ya, ini IHSG teman-teman. Ini hari ini mantul dari level support kuatnya sakti ya. Level 6480 tuh sakti banget yang aku kasih garis biru panjang nih. Dapatnya dari mana? Nih, dapatnya tuh dari last high pada tanggal 21 Januari. Nah, kenapa dia sakti banget nih? Ini last high di sini nih dulu banyak nyangkuters, terus nyangkutersnya udah di sini ibaratnya udah nggak nyangkut, posisinya mereka udah cuan, mereka profit taking, dan udah ya intinya udah nggak ada orang yang sampai rugi-rugi gimana.
kesimpulannya orang yang beli di bawah di sini pun juga sudah profit taking, sudah untung, dan sekarang waktunya mereka untuk buyback lagi gitu ya. Jadi mau buyback lagi gitu, makanya hari ini tadi mantul. Karena di posisi ini 6480 ini adalah posisi sangat penting sekali, 6480 sampai 6500, dimana ini dulu banyak nyangkuters, tapi kemudian nyangkutersnya udah jadi BEP dan udah jadi cuan, sehingga di sini menjadi level support atau kayak apa ya, start the new beginning gitu. Jadi ini level yang cukup murah buat teman-teman yang mau nge-swing trading gitu. Kabur kak? Ya, besok dibahas di morning briefing biar nggak kabur ya teman-teman. Oke, terus aku mau bahas beberapa sentimen global dan juga sentimen nasional. Pastinya bicara tentang tapering nih ya. Jadi masih nunggu FOMC meeting, hasil FOMC meeting gimana. Akan ada tapering kemungkinan besar, dan ini sebenarnya nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Setiap hari aku udah ngomong tentang rapat FOMC yang berakhir nanti malam, itu potensi akan mengeluarkan pengumuman resmi tapering atau pengurangan obligasi, pengurangan stimulus yang udah diberikan oleh yang udah dijalankan sejak Maret 2020 kemarin, dan itu yang bikin market itu naik kencang banget gitu ya. Jadi pengurangan obligasi ini, tapering ini pengurangan obligasi sebanyak 15 miliar US dollar per bulan gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya trader dan investor saham tuh agak-agak kurang suka dengan tapering ini, karena dengan berkurangnya stimulus maka akan mengurangi likuiditas di market juga, likuiditas duit di market juga gitu. Nah, kalau likuiditas duit di market berkurang, pastinya juga perputaran uang di masyarakat berkurang, demikian pula di pasar saham capital market gitu. Oke. Terus saya mau coba review untuk harga call. Harga call ya, yang udah koreksi signifikan banget. Sebelum kita ngobrolin tentang saham-saham call-nya, saya akan coba review untuk harga call-nya sendiri. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini adalah grafik harga batubara. Ini harga batubara. Nah, ini dari sekitaran pertengahan Oktober kemarin, ini udah turun sangat-sangat signifikan, dan ini kena area support MA200. Melihat kondisi dari China dan juga banyak negara yang saat ini lagi masih krisis energi ya, masih krisis energi, kita melihat bahwa batu bara ini masih potensial, dan sekarang harganya udah di area support. Mungkin teman-teman yang sempat exit beberapa waktu yang lalu udah boleh mulai untuk mempertimbangkan untuk lirik buat buy on weakness ya. Jadi teman-teman kalau perhatikan di sini, kemarin kita ada ajarin tentang support resistance di seminar hari Sabtu kemarin. Cuma memang kita belum belajar tentang moving average. Nah, ini ada moving average 200, moving average yang sangat kuat sekali ya. Di sini ini jadi level support. Kalau mantul, kemungkinan harga batu bara ini bisa mantul mungkin sekitaran 3 harian ke depan, dan bisa dimanfaatkan buat swing trading gitu. Sudah mantul Miss harganya? Ya mantul dikit sih, mantul dikit ya, mantul dikit aja. Koko Adam 46 bilang ITMG akan bagi dividen. Nice. Susan cucu kaosnya mau dong Miss. Wah, ini baru satu nih yang punya, baru saya, tim aja belum punya nih. Oke. Kita review saham-saham batubara. Pastinya kita start dari ITMG dulu. ITMG yang paling sensitif terhadap perubahan harga batubara. Hari ini tuh mantul, ITMG-nya hari ini mantul. Nah, teman-teman perhatikan, mantulnya bakalan sampai ke berapa sih ITMG? Nah, salah satu cara untuk mencari support dan resistance itu kita bisa pasangin dari high and low di sini, oke ya. Nah, ini perhatikan di sini. Ini low ini di atas, ini low yang di bawah harga.
ini jadi resisten, ini jadi support. Nah, sebenarnya karena dia habis jatuh lumayan dalam, lumayan signifikan, ini jangan diharapkan harga batubara, saham-saham batubara itu bakalan langsung meroket balik ke level tertinggi gitu. Nanti path-nya dia, ini contoh dari saham ITMG ya. Path-nya dia kira-kira akan kayak gini gerakannya. Ini dia naik kena area resisten, mungkin akan turun dikit bisa sampai 21 atau mungkin di atas 21 ya. Jadi yang penting jangan di bawah 21 deh gitu. Atau jangan di bawah 20.675 karena ini support terakhir nih. Di sini ada MA50 support yang terakhir. Jadi anggap aja misalkan nanti gerakannya kayak gini, ini dia akan zigzag dulu. Jika dia breakout, dia akan zigzag dulu ke resisten yang berikutnya. Ini nutup gap di sini kemungkinan naik, turun lagi, baru dia akan naik lagi. Jadi perjalanannya masih panjang untuk kembali ke level 27.000. Nah, pertanyaannya buat teman-teman yang udah terlanjur beli di level 27.000 gimana dong? Nanti kalau nyangkut di level 27.000 baliknya kapan gitu? Ya, jadi kalau aku lihat sih bisa balik teman-teman, mungkin tapi nggak dalam waktu deket, nggak dalam waktu yang instan sebulan gitu, nggak, mungkin sekitaran ini udah November, mungkin Januari, mungkin sekitaran Januari ya. Jadi selama masih winter masih bisa naik untuk batu baranya. Nah itu tadi ITMG. Terus kemudian hari Sabtu nanti teman-teman ada seminar analisis teknikal part 2 ya, part 2. Sabtu kemarin kita ajarin tentang analisis teknikal yang part 1 itu bicara tentang support resistance, trend, dan rekamannya ada untuk VIP user gitu ya. Rekamannya ada untuk VIP user, tapi jangan khawatir buat nanti hari Sabtu yang versi 2-nya part 2 untuk technical analysis itu teman-teman bisa ikutin gratis dengan cara download aplikasi Mtrade dan klik banner acara. Sabtu nanti aku akan review dikit untuk acara materi Sabtu kemarinnya, jadi biar bisa nyambung, biar bisa connected gitu. Nah untuk Adaro sendiri juga sama nih, ini mirip dengan Indi ya. Jadi kita cari resisten-resistennya dulu. Kalau dia udah jatuh yang lumayan signifikan, jatuhnya dalamnya, ini nggak akan baliknya tuh langsung sampai cepat banget balik ke level 1970-an kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum sempat keluar ya, mungkin karena sibuk ya, jadi ditunggu aja teman-teman. Nanti dia nggak akan langsung naik ke sini, tapi mantul pendek-pendek di sini gitu. Jadi akan ada pantulan-pantulan pendek dulu gitu ya. Nah terus kayak gini kira-kira lah path-nya kayak gini. Nah untuk mencapai kembali ke 1920 itu berapa lama? Mungkin kira-kira sekitaran Januari kali ya, sekitaran Januari. Oke, terus tadi ada yang nanyain untuk saham-saham konstruksi gimana, saham konstruksi. Ini ada sentimen yang cukup positif untuk konstruksi pada kuartal 4 2021 ini 2020 kemarin, 2020 kuartal 4 itu secara historis kinerja konstruksi itu bagus karena dapat uang, dapat bayaran ya. Jadi cash flow-nya berpotensi untuk positif gitu. Nah, untuk Wika sendiri ini banyak kontrak proyek pelabuhan yang udah mulai deal gitu ya, udah dapat banyak kontrak untuk bikin pelabuhan. Sedangkan untuk WSKT sendiri ini banyak mengerjakan kontrak bendungan dan juga jalan tol. Nah, terus kalau bicara tentang sentimen positif yang dari last year digaungkan, SWF ini gimana? Akhirnya setelah setahun mulai ada titik terang, terlihat sedikit cahaya. SWF ya, Sovereign Wealth Fund Indonesia, ini udah taken kontrak dengan Dubai Port World sejumlah 7,5 miliar US dollar yang terutama bakalan digunakan untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan dan juga logistiknya gitu. Jadi kalau ada pembangunan infrastruktur, potensi dana tersebut juga mengalir ke emiten konstruksi pastinya untuk pembangunan, terutama untuk Wika yang saat ini punya portfolio proyek di bidang pelabuhan dan juga untuk WSKT gitu. Nah, saya coba review untuk saham-saham konstruksinya dulu ya, sebelum aku review untuk saham yang lainnya dan jawabin pertanyaan.
sebelum aku jawab pertanyaan Suparto doang 81. Aku mau bahas sektor konstruksi karena konstruksi ini juga banyak ditanyain. Bahas dampak FOMC aja, udah aku bahas sih dari kemarin. Nanti diulang ya. Keren trendy, IHSG turun nggak serok, giliran IHSG cuma gigit jari. Kenapa? Duitnya habis ya? Disclaimer nyala, oke, Barley James, thank you diingetin. Jadi malam hari ini kita bahas berdasarkan teknikal dan fundamental. Cuman tetap ada resiko di market, jadi teman-teman mesti harus antisipasi sendiri ya resikonya di market. Aduh, chat aku muter-muter lama banget mau buka WSKT. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita lihat WSKT nih. Buat teman-teman yang lihat Instagram live aku tiap hari, nonton morning briefing apalagi, bacain menu analisis di Mtrade, itu pasti teman-teman udah ngerti banget nih gimana cara analisis. Nih, perhatiin ya. Ini WSKT aku tarik satu garis trend. Simple banget analisisnya. Kita nggak usah pakai analisis yang indikator yang macam-macam yang aneh-aneh. Abaikan garis tipis-tipis ini alarm ya, jadi dia bukan support resisten yang garis patah-patah. Perhatikan yang garis oranye ini, oranye miring, ini garis trend ditarik dari titik low di bawah ini dan titik low kedua. Kebetulan yang ketiga kena, berarti bagus dong. Yang keempat kena, berarti garis ini merupakan garis yang cukup akurat menjadi support gitu. Nah, jadi selama masih di atas garis ini sebenarnya masih uptrend gitu. Nah, teman-teman, kita juga punya satu garis lagi nih. Kita punya satu garis lagi, garis biru ini didapat dari high pada tanggal 7 September 2021. Karena kedua garis ini berada di bawah harga, maka ini dia berarti menjadi support gitu. Kalau dia di atas harga, dia menjadi resisten. Plus ditambah satu lagi nih, ini ada support yang warnanya biru. Biru ini support berapa ya? Let me check ya. Ini support MA100, cukup kuat MA100. Jadi sebenarnya kalau ditanya WSKT secara teknikal gimana nih? WSKT secara teknikal ini di level harga sekitaran 895 sampai 900-an. Dia ketahan support kuat. Ketahan support kuat di area itu ya. Jadi kira-kira path-nya gimana nih buat WSKT? WSKT kira-kira dia akan bergerak seperti ini. Disclaimer juga ya gitu. Jadi saya bukan ahli nujum. Kita melihat ini tuh berdasarkan analisis teknikal, support dan resistennya. Dia kalau naik, dia akan berpotensi naik sampai level 970, which is ini ada MA20, terus kemudian di sini ini ada low ya. Ini ada low di sini. Sekitaran 970-an di sini nih ya. Jadi naiknya bisa sampai ke 970, terus kemudian bisa koreksi dikit kalau abis naik dari 970. Yang penting low-nya dia kalau bentuk jurang lagi harus lebih tinggi dari jurang yang sebelumnya, harus lebih tinggi daripada jurang yang ini. Maka kalau dia membentuk jurang yang lebih tinggi, higher low, dan dia membentuk higher high, gunung yang lebih tinggi dari gunung yang sebelumnya, maka ini berpotensi menjadi uptrend gitu. Oke, terus kita lihat WSKT bisa nggak sih balik lagi sampai ke level 1040? Oh, bisa banget ya. Dalam waktu berapa lama? Perkiraan mungkin, coba aku hitung candle dulu. Mungkin 1 bulan bisa, mungkin Desember bisa ya. Jadi sentimennya cukup bagus, secara teknikal juga mendukung. Boleh nggak sih beli di level-level sekarang ini? Level sekarang ini sih level yang cukup oke sih, cukup discounted buat WSKT, buat beli secara teknikal untuk trading ya. Oke. Tapi kalau teman-teman udah punya Wika, nggak usah beli WSKT, udah punya WSKT nggak usah beli Wika. Jadi salah satu aja. Rahmat Darmawan Pro, pengen ikut Mtrade tapi coba dulu. Iya, oke, aku kasih MT7 nama email WhatsApp. Banyak yang penasaran dengan Indi. Tadi aku ada bahas saham coal, ada bahas ITMG, ada bahas Adaro, terus aku mau bahas Indi nih.
Sebelum aku lanjutkan, teman-teman yuk kita sama-sama bantu teman-teman kita yang lain yang mau belajar saham, yang mau belajar tentang analisis teknikal fundamental, supaya mereka nggak blank-blankan berspekulasi dan bisa sama-sama cuan. Teman-teman share dong IG Live ini, tinggal diklik kalau nggak salah di pojok kanan bawah itu ada tombol panah, diklik bagiin ke teman-temanmu yang lain, oke? Nah ini ada yang menarik nih dari Indika Energy. Nah, kalau Adaro udah naik, kalau ITMG udah naik, Indi itu ternyata baru mau mulai akan naik gitu. Nah, ini Indi kalau secara teknikal dia tuh ketahan support MA berapa nih ya? Aku cek dulu biru-biru. Let me make sure. Ini MA 50. Ini MA 50, terus kemudian aku coba hitung balik. Oke, ya, ini dia kena Fibonacci yang sangat kuat sekali. Dia diskon 61% dari puncaknya. Ya, jadi secara harga dia udah diskon 61% dari puncak, Fibonacci 61%, terus kemudian ini kena area support juga MA50 gitu. Ya, jadi kalau ditanya prefer beli Adaro, ITMG atau beli Indi, kalau secara teknikal saat ini lebih potensial beli Indi. Nah teman-teman, hati-hati ya mengartikan kata-kata aku ini. Aku cuman mau kasih sedikit komen nih ya. Ada yang bilang tadi katanya Ali jelek gitu, kok naik? Oke, yang pertama, saya nggak pernah ngomong satu saham jelek atau bagus, karena it's all about timing. Ada waktunya saham akan naik, ada waktunya saham turun. Mungkin saya bilang, oh saya lebih suka LSIP daripada AALI secara fundamental. Tapi saya nggak ngomong AALI jelek, ya. Jadi secara fundamental LSIP lebih menarik. Sebagai contoh itu. Sekarang saya ngomong saham coal saat ini, untuk saat ini, per hari ini tanggal 3 November dan juga 4 November, bisa ya, 4 November masih bisa. Indi itu lebih menarik daripada ITMG dan juga Adaro. Kenapa? Karena posisi dia tepat di area support dan belum naik. Jadi kalau ITMG dan Adaro itu udah agak naik dan nanti pasti kena resistennya akan koreksi. Buat saham-saham yang jatuh dalam seperti ini nggak akan naiknya tuh langsung boom, langsung naik gini, nggak. Dia akan kayak gini path-nya, mungkin ini kena resisten Fibonacci, dia akan naik lagi, kena resisten lagi. Kemudian dia akan naik lagi, nutup gap, dan seterusnya gitu. Jadi nggak akan langsung cepat balik di sini. Bisa nggak balik sampai ke 23? Bisa, tapi butuh proses, butuh waktu. Nah, di sini saya cuma mau bilang teman-teman, bukan berarti terus saya fanatik Indi lebih bagus. Langsung teman-teman kayak bikin satu garis mati bahwa simpul mati bahwa oh Ellen suka Indi, nggak suka yang lain, berarti yang lain jelek, yang ini bagus. Nggak bisa kayak gitu. You have to learn to connect the dots. Informasi di capital market itu banyak. Kayak alfabet, ada dari A sampai Z, itu bisa jadi berbagai macam huruf. Seperti titik-titik, anak kecil belajar menghubungkan titik-titik jadi gambar kelinci, jadi gambar bintang dan sebagainya. We have to learn to connect the dots. Nah, kehadiran saya di sini di depan teman-teman IG Live setiap hari dan juga kehadiran coach-coach Mtrade ya, itu membantu teman-teman untuk connect the dots dan mengambil kesimpulan. Ya, jadi membantu teman-teman untuk connect the dots. Jadi jangan dipukul harga mati 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena trading kripto itu half art, half science. Dan sifatnya selalu ada probability, ada indecision. Meskipun pattern sangat bagus sekali, ada 10% atau 20% kemungkinan untuk fail gitu. Tetap ada kemungkinannya. Maka dari itu diperlukan manajemen risiko dari awal dan juga pembatasan risiko atau stop loss. Satu kalimat yang perlu di-highlight adalah jika kamu nggak siap dengan indecision di market, jika kamu maunya market itu bergerak pasti sesuai dengan keinginan hati kita, jangan trading saham, jangan trading kripto, investasi aja di deposito, ya. Itulah alasannya kenapa banyak orang kejebak investasi bodong, karena orang-orang yang bikin investasi bodong tuh pinter. Kenapa? Mereka selalu janjiin profit yang pasti, angkanya pasti gitu. Mungkin money game atau gimana, saya nggak ngerti juga. Yang jelas
we hate indecision. Nggak ada satu orang pun yang suka dengan namanya indecision. Semua orang suka dengan kepastian. Tapi kan sebenarnya that's the beauty of investing in the capital market. Disinilah kita belajar menghadapi indecision itu. Oke? Nangkep ya? Jadi teman-teman harus siap dengan indecision di capital market dan belajar untuk mengukur probability upside dan downside-nya. Oke, aku balik lagi ke sentimen makro ya. Nanti aku akan bahas saham-saham lagi pastinya. Nanti aku akan jawab beberapa pertanyaan juga teman-teman ya. David Alay, masuk member Mtrade ada menu Q&A, tinggal tanya saham yang kita beli bagus atau enggak, atau mau tanya apa aja langsung dijawab. Thank you David buat testimoninya, dan thank you buat all team coach juga ya, yang gambarnya di belakang aku ini. Mereka sangat luar biasa sekali, dan thanks untuk tim engineering yang kita udah bikin algoritma untuk tanya saham lebih baik. Oke, sentimen makro lagi, makro dan juga fundamental saham ya. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diperkirakan akan tumbuh 3,06% di kuartal 3 2021 atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal 2 2021 sebesar 7,07% year on year. Nah, kenapa hari ini terjadi? Karena kemarin ada PPKM. Tapi tenang aja, di kuartal 4 pastinya akan jauh lebih baik gitu ya. Jadi dampak PPKM ini nggak akan sebesar pembatasan mobilitas sebelumnya di tahun 2020. Kenapa? Karena sekarang perilaku masyarakat tuh udah berubah di dalam melakukan belanja online. Terus kemudian yang kedua, penyaluran bantuan sosial yang berjalan lebih cepat dan juga sekarang bisa lebih lancar. Dan sekarang yang ketiga, kinerja ekonomi masih bisa ditopang oleh perusahaan komoditas yang memiliki exposure ekspor yang lebih tinggi, terlebih di saat harga komoditas tinggi. Dan sekarang kayaknya ya, kalau teman-teman keluar, aku kemarin juga ada sempat untuk review ya, jalan-jalan gitu. Ternyata tuh di mana-mana udah mulai rame gitu, dan aku sempat waktu itu travel juga naik pesawat gitu. Wah, pesawatnya gede, full semua dari depan sampai belakang, dari business class sampai ekonomi gede itu full semua. Garuda yang gede punya itu full semua. Jadi semoga ini juga jadi satu awal yang bagus buat recovery perekonomian dan Garuda. Sarah.nilamanda41 boleh ketik MT7 nama email WhatsApp David_Alay. Thank you so much. Terus aku ngejawab pertanyaan tadi, ada yang nanya gimana sih caranya tahu bandar kumpulin saham apa. Sebenarnya nggak perlu mikirin bandar atau siapa ya. Kita mikirnya satu saham tuh kapan diakumulasi atau kapan satu saham tuh kapan diakumulasi dan kapan mulai distribusi. Ikut aja seminar hari Sabtu nanti, analisis teknikal. Meskipun udah lewat yang materi kemarin, aku akan review dulu atau aku akan minta tim coach untuk review dulu ya, di awal review dikit gitu, dan nanti aku akan masuk ke materi part 2-nya. Sabtu nanti aku akan ajarin tentang chart pattern, gimana caranya kita tahu akumulasi, partisipasi, distribusi, termasuk ngejawab pertanyaan tadi ada yang nanya gimana caranya tahu smart money itu ngumpulin saham ini atau kapan dia mulai jual. Kita ngomongnya smart money aja ya, jangan ngomong bandar, kok nggak enak gitu. Jadi yang ngumpulin saham, beli saham itu bukan berarti terus dia bandar. Bandar tuh kan orang yang mau manipulasi harga saham. Tapi yang beli itu tuh mostly orang yang mau investasi kok. Anita_Herawe nggak mau Mtrade gratis tapi mau kaos ini. Oke. Ya DM saya deh buat Bu Anita khusus ya, karena nonton tiap hari. Ini sebenarnya spesial loh, custom. Oke, ya bolehlah buat Bu Anita. Ukurannya apa kasih tau aja. Khusus buat Bu Anita. Jangan ngiri ya yang lain ya. Namanya hoki. Namanya lagi hoki Bu Anita. Pengen ikut Rahmat Darmawan Pro? Gampang, tinggal download aplikasi Mtrade dan klik bannernya hari Sabtu jam 10 pagi. Heruaichi, China stagflasi, apa dampaknya buat IHSG? Mungkin lebih tepatnya apa dampaknya buat Indonesian capital market? Dampaknya bagus. Bagusnya ada positif, ada negatifnya sebenarnya. Dampaknya bagusnya karena smart money atau foreign flow, duit itu bakalan ngalir ke negara yang
baru mulai pulih dari COVID-19, negara berkembang, termasuk salah satunya adalah Indonesia, baru recover gitu. Jadi kalau di China sendiri kan udah ketinggian ya, bahkan Amerika tuh juga udah mulai peak, dia punya PMI itu udah mulai turun, PMI manufaktur. Meskipun masih di angka di atas 50 ya, masih di 60-an gitu, tapi udah mulai turun. Nah, kalau Indonesia kebalikan, PMI manufakturnya justru dia dari turun mulai nukik mulai naik gitu. Dan udah mulai di atas 50 lagi. Kemarin diumumin membaik lagi gitu. Terus kemudian inflasi di Indonesia juga udah mulai membaik. Jadi foreign flow itu bakalan masuk ke Indonesia. Dan kalau udah kayak gini, ini yang aku sempat bahas sama beberapa hari terakhir, investor besar itu bakalan ngeliriknya tuh saham-saham blue chip, teman-teman. Jadi kalau sekarang saham-saham blue chip tuh masih murah-murah, diskon selama beberapa hari terakhir ini manfaatin lah. Kalau punya duit ya manfaatin buat beli-beli gitu, buat serok-serok gitu ya. Hati-hati untuk saham-saham teknologi digital banking ya, yang udah naik selama beberapa hari terakhir ini. Kalau misalkan old ekonominya gantian jalan, lanjut jalan lagi, maka digital banking atau perusahaan teknologi itu akan ada normal correction lagi, kira-kira kayak gitu. Jadi ada rotasi sektoral besar, ada rotasi sektoral kecil. Dampak dari FOMC udah discounted, udah anticipated by market. Kemarin udah turun, kalau misalkan ada turun lagi IHSG-nya saya rasa udah mulai terbatas. Mora Sende Sinaga, tolong direview untuk Java dong, apakah sudah support kuat untuk mantul. Oke, nanti aku akan review Java, tapi aku akan review dulu yang Mora Sende Sinaga. Langsung aja ketik MT7 nama email WhatsApp. Mora Sende Sinaga. Oke. Sebelum aku bahas Java dan juga poultry, aku mau bahas dulu untuk metals, untuk metals ya. Jadi persediaan timah di dunia ini saat ini merupakan yang terendah sepanjang masa sejak tahun 1970. Sejak pertama kali dicatat pada 1970. Nah, penyebabnya apa? Penyebab harga timah turun terus tuh karena tins produksinya juga turun 50% secara year on year gitu. Jadi tins itu terbesar di dunia sehingga bisa drive harga komoditas gitu ya. Oke. Oke, terus kita lihat teknikalnya gimana. Ini teknikal dari timah TBK, TINS. $1540 ini di area support, normal correction aja, dan bisa watch untuk buy on weakness ya, untuk TINS-nya ya, bisa watch untuk buy on weakness. Terus Antam gimana? Antamnya juga udah deket-deket support kuatnya sih di level 2240. Watch dulu aja. Lebih ke TINS-nya daripada Antamnya. Oke. Aku mau update untuk sektor CPO. Sebentar ya. Tripodnya nggak kenceng. Ya, jadi CPO sendiri ada beberapa sentimen yang cukup positif ya. Harga CPO itu udah rally selama 6 minggu berturut-turut. Terus harga sahamnya belum banyak naik ya, belum banyak naik untuk CPO ini. Pantulan aja, technical rebound jangka pendek aja. Kalau teman-teman mau nunggu koreksi untuk CPO ini juga masih bisa. Ini patternnya mirip kayak coal, teman-teman. Jadi mirip kayak coal. Kalau teman-teman perhatikan, ini CPO udah naik selama beberapa hari terakhir, tapi naiknya nggak smooth. Jadi setelah naik dia koreksi. Ini swing trader kalau misalkan jualan di sini pun ini benar nggak salah. Dan ini naik lagi merah koreksi.
Jadi gimana dong? Wait and see dulu deh buat teman-teman yang trading ya. Jadi wait and see dulu aja. Memang secara patternnya memang menarik. Patternnya flag, di sini tiangnya, di sini benderanya. Tapi kayaknya teman-teman kalau misalkan mau nawar untuk harga lebih murah, rasanya masih dapat deh ya. Jadi kita lihat di sini. Ini coba nawar dulu aja. Ini untuk L-ship, terus kemudian Ali juga udah naik lumayan tinggi, tunggu retracement-nya aja dulu. Terus kita lihat untuk yang second liner-nya lagi di resisten juga, SIMP. BBPT ini di resisten kecilnya juga. Wait and see dulu teman-teman, jangan terburu-buru naik ya. Meskipun harga CPO-nya kemarin rally cukup tinggi, tapi jangka pendeknya nggak akan secepat itu naiknya. Oh iya, ini Imi Toys Ren. Ada yang nanya Java atau Cepin. Tadi ada yang nanya juga tentang Java. Udah di area support belum? Oke, aku bahas secara technical dulu. Aku bahas secara teknikal dulu ya teman-teman ya. Ya, ini jadi secara teknikal untuk Java sendiri ini kurang bagus ya. Teknikalnya saya agak-agak kurang suka. Padahal akhir-akhir ini tuh banyak saham yang di area support gitu, termasuk saham konstruksi, saham-saham banking, saham consumer good, banyak yang di area support bagus, koreksi bagus. Tapi yang ini koreksinya nggak bagus ini. Jadi dia breakdown dari MA 200-nya ini, jadi kemarin dia gagal ketahan di 1800 nih, dia breaking down, terus kemudian dia breakdown lagi dari 1765. Hari ini jatuhnya volumenya agak tinggi gitu, jadi wait and see dulu aja untuk Java ini, wait and see dulu. Ada sentimen apa ya untuk poultry, nggak cuma Java, aku mau kasih lihat juga untuk Main atau Malindo Feed Mill. Kalau Main ini mendingan ya, jadi dia breakdown juga meskipun nggak bagus juga chartnya. Ini ketahan support, dia mulai mantul, jadi dia nggak merah dengan volume gede. Kalau Java tadi merah volume gede. Terus kemudian Cepin juga hari ini mantul, cuman trennya masih sideways, jadi belum menarik. Masih banyak saham lain yang lebih menarik, consumer good juga menarik, komoditas juga menarik gitu. Sebenarnya secara fundamental, secara sentimen sih akan diuntungkan dengan recovery dari ekonomi pasca Covid. Tapi sepertinya ada potensi harga jagung naik ya, ini sentimen negatif atau downside-nya. Ada potensi harga jagung naik gara-gara stoknya tuh menipis gitu. Jadi terancam gagal panen karena cuaca gitu ya. Nah, terus jadi raw materialnya bisa makin mahal, bahan bakunya bisa makin mahal, dan takutnya nggak bisa diserap sama konsumen. Itu yang bikin jadi sentimen negatif untuk sektor poultry atau ayam-ayaman. Ini ada yang nanya Juni Wiguna, ASII masih bisa kolek kah? Masih bisa, bagus dan chartnya masih konvergen banget, masih oke banget untuk Astra International. Ini turun dengan volume turun juga masih oke, meskipun valuasi juga udah nggak murah-murah amat. Ada yang nanya untuk BMTR gimana? Fokusnya kita kembali ke perusahaan blue chip yang old economy saat ini teman-teman, itu yang akan recovery. Jadi jangan fokus ke perusahaan second liner yang fundamentalnya belum terlalu kuat gitu. Jadi kita fokusnya pada perusahaan yang kapitalisasinya bagus dan fundamentalnya kuat. Rokok belum bergerak naik. Ini lebih cocok buat value investor sih.
rokok ini HMSP, dia diskon PE ratio-nya besok Sabtu deh aku kasih lihat. Kalau nggak besok di morning briefing juga bisa sih, tolong diingetin aja buat member, buat user. Kalau misalkan besok kelupaan, minta share PE band dari saham-saham consumer good gitu, jadi biar bisa kelihatan dia masih diskonnya lebih dari 72% dari rata-rata PE ratio gitu. Murah banget sih. Jadi ini buat teman-teman yang mau buy and hold untuk lebih dari 1 tahun, bahkan mungkin bisa sampai 5 tahun gitu. Pulp and paper wait and see aja, ntar juga akan di cover kok. Banyak yang nanyain pulp and paper, kertas. Pulp and paper nggak apa-apa, lebih bagus malah patternnya dibandingkan dengan ayam-ayaman, lebih bagus nih. Perhatiin ya, ini aku tarik satu garis trend, jadi kalau dia turun semoga nggak sampai ke sini sih 7675, cuman sekarang ini udah support banget. Jadi support sekarang tuh didapat dari MA50, bener nggak sih 50 ini? Ya bener, ini 50 yang hijau. Terus kemudian ini dari high pada 23 Juli, 2 September, ya ini jadi level support yang lumayan kuat gitu. Jadi anyway, path-nya kan gini, dia kena resisten high ini dan juga MA. Terus dia bisa turunnya bisa sampai ke sini atau di atasnya, dan balik lagi. Buat yang nanya tadi, aku punya di harga 9.000 nih atau 9.200, bisa balik nggak ya? Disclaimer ya, untuk rentang waktu kapan baliknya kemungkinan dalam waktu sebulan aja ini kayaknya udah bisa recover sih. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir di sini gitu, meskipun sebenarnya ya harus ada pembatasan risiko sebelum nyangkut. Tapi kalau teman-teman cut loss sekarang ini udah telat ya, jadi udah telat, biarin aja nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ngerti secara teknikal, kadang-kadang kita ngerti apa yang harus dilakukan, tapi ketika terjadi kita harus take action. Kita lagi sibuk, misalkan lagi meeting atau lagi jemput anak sekolah, enggak ya, masih online school ya, atau apapun lah gitu. Jadi nggak sempat cut loss, nggak sempat jualan, ya udah, sekarang udah telat untuk cut loss atau pembatasan risiko, udah kena di support. Jangan di-cut sekarang. Kalau di-cut sekarang nanti bisa mantul gitu, udah nanggung ya. Jadi nanti kalau ada pantulan manfaatin buat keluar atau kurangin posisi gitu. Next time kalau mau beli jangan di resisten belinya, tunggu di area support. Oke ya. Kalau boleh pilih salah satu, INKP atau TKIM. Mirip-mirip, yang dua ini patternnya sangat mirip sekali. Salah satu INKP atau TKIM sama aja lah. Mau Farid 56, tunggu kebijakan cukai rokok keluar. Ya pasti kalau ada cukai rokok naik, pasti saham HMSP dan GGRM nanti kena gonjangan gitu. Cuman kalau untuk jangka panjangnya banget, sebenarnya sekarang ini valuasinya tuh udah gila murahnya. Indofood, ICBP, GGRM, HMSP, Unilever tuh udah gila murahnya. Jadi kalau teman-teman kaya banget, punya duit sisa-sisa lebih-lebih, modal buat trading udah cukup, alokasiin sebagian buat investasi gitu. Investasinya di saham-saham itu tadi. Makasih Bu Anita udah dibantu untuk ini cara ikut seminar besok hari Sabtu. Gimana? Caranya adalah dengan cara download aplikasi Mtrade. Untuk join seminar hari Sabtu nanti, kok investor sih, analisis teknikal part 2 untuk saham dan kripto, jam 10 pagi. Dan buat kamu-kamu yang baru ngerti belajar saham hari ini, teman-teman, saya cuma mau kasih tahu bahwa setiap hari di Mtrade tuh jam 4 sore selalu ada seminar gratis buat teman-teman pemula, ngajarin cara mulai saham gratis ya. Jadi teman-teman cara ikutnya ya tinggal download aplikasi dan klik bannernya gitu. Oke? Anyway, itu aja sih dari saya. Kok bye-bye? Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat yang baru nonton. Aku live Instagram tuh setiap Senin sampai Jumat. Kalau nggak ada halangan, jam 8 WIB sampai jam 9 atau 8.45an kayak gini. Ya, jadi aku ulang-ulang terus tiap hari bahas teknikal makro. Yang rajin ngikutin tiap hari yang mau gratisan pastinya akan dapat manfaat yang bagus juga. Yang penting adalah konsistensi. Nah, kalau di Mtrade VIP aku cuma mau manage expectation aja.
Morning briefing itu yang ngajar coach. Aku menyimpulkan aja di belakang karena coach-coach kita juga udah luar biasa banget mereka. Dan trading itu juga by coach dan by saya behind the scene. Saya juga trading dong pastinya gitu di Stockbit-nya. Sabtu saya ngajar, selebihnya acara jam 4 sore coach yang ngajar, dan juga kripto setiap jam Rabu setengah 7 jam setengah 7 dan hari Minggu jam 4 itu coach yang ngajar. Dan ada briefing siang juga jam 12 itu coach yang ngajar. Jadi kita ada banyak coach yang ngajar, dan teman-teman nggak bisa semuanya saya ya, nggak bisa semuanya saya. Oke, jadi langsung aja teman-teman kalau mau join VIP langsung aja klik link di banner, klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Kita juga masih buka lowongan terus, nurture trader and coach terus, educator. Langsung aja ke mtrade.id/coach atau DM saya kalau misalkan mau lamar sebagai coach. Thank you semuanya, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa bintang 5-nya di aplikasi Android dan iOS kalau kamu adalah user Mtrade dan kalau kamu happy. Kalau kamu mau kasih masukan, langsung aja tulis di menu tanya saham atau boleh juga kok DM saya di Instagram. Thank you. Selamat malam, jangan lupa share video ini buat teman-temanmu. Salam profit. Mau sebutin aku dong, Dewiana. Oke, udah aku sebut. Dadah. DM saya MT7 nama email WhatsApp. Bye. Selebihnya download aja ya, banyak acara gratis. Thank you. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.